Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, baik pemirsa, kembali di Berdua TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih membahas tentang yang namanya UMKM kuat, membangun UMKM kuat, tangguh dan juga naik kelas. Bersama dengan narasumber kita ada Bang Ian selaku pengamat UMKM dan juga Mbak Ina selaku Kepala Bursa Efek cabang Bengkulu tentunya ya, Bursa Efek Indonesia cabang Bengkulu. Nah, kembali kita berbincang dengan dua orang narasumber kita ini yang luar biasa hari ini tentang Bursa Efek dan juga UMKM. Nah, ya kan. Nah, untuk terakhir mungkin lebih jelasnya tentang seperti apa kesimpulan kita hari ini ya kan, tentang yang namanya UMKM naik kelas dan juga UMKM tangguh, karena ini digaung-gaungkan selalu ya Pak Ian ya, tentang betul. Yang namanya UMKM ini harus naik kelas, harus tangguh dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ian sendiri ini, seluruh UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu ini itu optimis bisa naik kelas atau tidak? Kalau melihat dari pergerakan para pelaku UMKM ini, saya punya keyakinan. Suatu saat, satu waktu mereka bisa naik kelas. Oke. Sepanjang diiringi dengan kemauan syaratnya ya, yang besar dan syaratnya bisa memenuhi, saya yakin dan percaya mereka bisa berpindah dan paling tidak naik kelas. Tentunya ini tinggal lagi bagaimana mereka memotivasi diri mereka sendiri, terutama bagaimana mereka bisa mensinkronisasikan, mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini yang punya kepentingan dan peran di dalam pengembangan UMKM mereka. Itu kuncinya sebetulnya. Sepanjang mereka punya kemauan dan niat untuk bisa itu, saya yakin dan percaya mereka bisa. Oke, nah kita baru-baru ini kan kedatangan yang namanya UMKM dari Thailand ya kan Pak. Nah, apakah kita juga bisa seperti itu untuk melakukan UMKM Bengkulu sendiri dikenalkan ke wilayah Indonesia dulu deh, wilayah Sumatera dulu deh gitu. Menurut Pak Ian sendiri itu bisa dilakukan atau tidak? Ya, sepanjang ini bisa dilakukan. Sebetulnya kalau berkaitan dengan UMKM, pelaku-pelaku UMKM kita itu selama ini udah kita ikutkan. Misalnya ada mungkin sejenis festival atau pameran seperti di kota itu kan ada sendiri, APKASI, kabupaten itu ada. Setiap tahun itu ada. APKASI, Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten itu sering melaksanakan di JCC, Jakarta Convention Center tuh setiap bulan Juli itu dilaksanakan, dan kita melibatkan pelaku-pelaku UMKM untuk berperan di situ. Oke, nah sebelum dijawab lagi, kriteria untuk ikut serta ke dalam sana itu seperti apa? Apakah harus ada relasi atau ada kriteria-kriteria UMKM yang mungkin wah ini produknya bagus nih, wah ini ada produk yang harus dinilai layak nih, atau seperti apa nih Pak? Sebetulnya kalau dia mengikuti misalnya nanti di dalam pameran, misalnya seperti APKASI itu, paling tidak dia punya produksi yang bagus, dan ini sebetulnya kalau dia sudah mengikuti pameran di sana bukan dia jualan sebetulnya. Oke. Bagaimana memperkenalkan produk dia yang ada di Provinsi Bengkulu bisa dikenal oleh negara. Karena yang hadir di situ bukan hanya sepanjang pelaku-pelaku saja, tapi investor dari luar. Jadi tahu mereka, oh ternyata ini pelaku kopi, adanya di Kepayang. Sehingga bisa terjadi pada saat itu langsung ada MOU, kerjasama kontrak untuk pengiriman, dan itu sudah beberapa kali ini sudah terjadi di Kepayang. Seperti itu saya katakan tadi itu kopi Sahid itu sampai kontrak dengan Mesir, dengan ini sampai 20 ton sampai 30 ton dia minta per bulan. Bahkan kadangkala pelaku-pelaku UMKM kita tidak siap untuk itu gitu kan. Untuk memenuhi permintaan-permintaan ini. Inilah memang yang kadang-kala jadi kendala. Oke, baik. Terakhir Mbak Ina, boleh silakan tentunya. Selain dari UMKM, apakah personal itu bisa ikut serta dalam Bursa Efek? Bisa banget. Jadi kami ini memang kantor perwakilan ini, kami memiliki 22 galeri investasi yang tersebar di seluruh Provinsi Bengkulu. Oke. Jadi itu sebagai perpanjangan tangan kita lah ke masyarakat di Bengkulu gitu ya, tersebar di kabupaten dan kota.
Jadi kalau personal boleh, bisa banget gitu ya untuk ikut, nanti boleh follow IG kita. Oke, baik. Ya, @idx_Bengkulu untuk dapat informasi terkait tentang pasar modal, atau misalnya mau datang ke kantor kita juga boleh di Jalan Asahan nomor 18 gitu ya. Jadi kalau mau mencoba nih, kalau misalnya nih takut ya, nggak bisa Mbak, saya mau pakai duit saya sendiri nanti dulu deh. Kita punya simulasi, produk simulasi juga untuk mengetahui bagaimana sih cara proses jual belinya, seperti itu di IDX Mobile namanya. Jadi semua pakai handphone, gampang banget semuanya, sudah pakai handphone, jadi pakai aplikasi, jadi segampang itu, di mana aja tinggal rebahan aja udah bisa. Gitu. Dan kuncinya itu tadi, kita harus memang kalau mau sukses di pasar modal itu harus memang belajar sih Mas. Intinya itu sih, karena kita tahu bahwasanya mungkin untuk informasi juga Mas, 10 orang terkaya di Indonesia dan di dunia itu dia punya perusahaan yang melantai di bursanya dan juga dia menjadi investor. Jadi kalau misalnya UMKM mau seperti itu, punya bisnis seperti itu, ya harus kenal nih namanya pasar modal gitu ya, supaya bisa seperti mereka. Oke, baik. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Ina dan juga Bang Ian. Kita udah membahas panjang lebar tentunya tentang yang namanya membangun UMKM yang tangguh dan juga kuat. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan, dan jangan takut untuk berinvestasi tentunya ya kan. Mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang terbesar nantinya. Dan untuk UMKM terus bertumbuh dan juga berkembang pastinya, dan terus belajar agar bisa nantinya naik kelas ya, yang kita harapkan dan kita gaung-gaungkan di setiap tahunnya, tentunya di setiap harinya. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.